Halo semua, bertemu lagi dengan Let's Movie. Kali ini admin akan membahas alur cerita film Babysitter Wanted yang rilis pada tahun 2008. Tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak cincong, yuk langsung aja guys. Di awal cerita terlihat seorang wanita yang berjalan menuju kamar kosnya. Wanita tersebut bernama Angie. Setibanya di kamar dia bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Erika. Kemudian Erika mempersilahkan Angie untuk masuk ke kamar. Erika pun mulai mengenalkan setiap ruangan di kamar kos tersebut. Namun di kamar itu hanya ada satu tempat tidur karena penghuni sebelumnya membawa tempat tidur tersebut. Angie tak mampu untuk membeli tempat tidur dikarenakan dia tidak mempunyai uang. Keesokan harinya Angie tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bernama Rick. Rick adalah tetangga kamar Angie. Setelah mengobrol sebentar, Angie melanjutkan pergi ke kamarnya. Angie adalah seorang Kristen yang taat. Sebelum tidur, dia melakukan ibadah yang selalu dia lakukan. Keesokan harinya, Angie dan Erika melihat sebuah papan informasi. Di situ mereka melihat sebuah selebaran tentang hilangnya seorang wanita yang bernama Rebecca Miller. Dia telah menghilang sejak hari Sabtu. Dan sampai saat ini belum ada kabar tentangnya. Pada suatu hari, Angie menelpon seseorang untuk melamar pekerjaan sebagai babysitter di sebuah rumah. Tak berlama-lama, dia langsung mendatangi rumah tersebut. Sesampainya di sana, Angie disambut oleh Jim dan Violet, mereka adalah orang tua dari Sam. Angie bertanya kepada mereka, apakah mereka membutuhkan seorang babysitter untuk menjaga anaknya? Mereka memang membutuhkan seorang babysitter karena mereka akan pergi beberapa saat untuk acara perkumpulan peternak lokal. Setelah diajak masuk, mereka pun berbincang-bincang. Angie sedikit menjelaskan latar belakang dirinya kepada Violet. Setelah itu Angie permisi untuk ikut ke kamar mandi. Lalu Violet memberitahunya jika kamar mandi lantai bawah sedang bermasalah, maka Angie pun diarahkan untuk menggunakan kamar mandi lantai atas. Keluar dari kamar mandi, Angie mendapat kabar baik, ternyata dia diterima menjadi babysitter mereka. Angie pun sangat senang mendengar kabar tersebut. Lalu dia bergegas pulang dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sesampainya di kosan, Angie bertemu lagi dengan Rick. Rick mencoba berkenalan dengan Angie, lalu Rick mengajaknya untuk kencan, namun Angie hanya membalasnya dengan senyuman. Di dalam kosan, terlihat Erika sedang giting bersama teman prianya. Lalu Erika mengenalkan pria tersebut kepada Angie. Pria itu menawarkan Angie untuk memakai narkoboy, namun Angie menolaknya, karena memang Angie adalah seorang wanita Kristen yang taat. Di dalam gereja, Angie dan Rick tidak sengaja bertemu. Ternyata mereka berdua adalah Kristiani yang taat. Akhirnya mereka pun pulang sama-sama dan mengobrol sepanjang jalan. Angie bercerita kepada Rick tentang keanehan yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Angie selalu merasa ada orang yang sedang mengawasi dan mengikutinya. Namun Angie selalu berpikir positif terhadap perasaannya tersebut. Sebelum pulang ke kosan, Rick mengajak Angie untuk mampir di kafe dan minum secangkir coklat panas untuk menghangatkan tubuh. Mereka pun ngobrol dan semakin dekat. Setelah itu Rick mengantarkan Angie ke mobilnya. Kemudian Rick berencana mengajak Angie untuk kencan besok malam, namun Angie tidak bisa karena dia harus bekerja menjaga Sam. Tapi mungkin bisa di hari Sabtu, ungkap Angie. Esoknya, saat Angie hendak berangkat kuliah, Angie dikagetkan dengan gambar yang ditempel di pintu kosannya. Dia merasa ada orang yang sedang mengancamnya. Sontak dia langsung melaporkan hal tersebut ke polsek terdekat untuk mendapatkan perlindungan dari polisi. Akhirnya Angie diberikan kartu nama Kapolsek tersebut, dan jika terjadi sesuatu yang aneh, Angie bisa langsung menghubungi Kapolsek itu. Malam harinya, di saat Angie hendak berangkat bekerja, mobilnya mogok. Dia dikagetkan dengan kehadiran Rick, namun akhirnya Rick menawarkan tumpangan dan akan memperbaiki mobil Angie. Mereka pun berangkat menggunakan mobil Rick. Sesampainya di sana, Angie bertemu dengan Tuan Stanton. Setelah itu Tuan Stanton mengajak Angie untuk masuk ke dalam sambil bertanya kepada Angie tentang pria yang baru saja mengantarkannya.
Setelah itu, Angie segera menemui Nyonya Violet. Nyonya Violet menjelaskan tentang kepribadian Sam kepada Angie. Mereka juga memberitahu Angie jika mereka pergi hanya 3-4 jam. Dan mereka pun segera berangkat. Setelah mereka pergi, Angie pun duduk di sofa ruang tamu dan mulai membaca buku, namun tiba-tiba lampu di ruangan sebelah mati. Angie dengan segera memeriksanya tanpa berpikir macam-macam. Lalu Angie pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Setelah membuat secangkir kopi, Angie menelepon Rick untuk menanyakan kondisi mobil yang sedang diperbaiki olehnya. Angie memberitahu Rick jika dia tidak usah menjemputnya. Tak berselang lama, tiba-tiba telepon berbunyi lagi. Angie pikir itu adalah Rick, lalu dia menanyakan hal tersebut kepada Rick, tapi ternyata itu bukan Rick. Dengan wajah penasaran dan sedikit takut, Angie lalu menutup teleponnya. Kemudian Angie menuju kamar Sam untuk memastikan jika Sam tidur dengan nyenyak. Namun secara tiba-tiba Sam mengagetkannya dengan berdiri di depan Angie. Ternyata Sam terbangun karena dia merasa lapar, lalu Angie memasakkan makanan untuk Sam. Kemudian makanan itu disantap oleh Sam dengan lahap. Dan telepon pun berdering lagi untuk kesekian kalinya. Angie pun mulai jengkel dengan si penelepon yang misterius tersebut. Dia memarahi penelepon itu agar jangan melakukannya lagi. Tak berselang lama tiba-tiba Angie mendengar seseorang yang membuka pintu. Lalu Angie memeriksanya ke depan. Dengan wajah penuh ketakutan, Angie memeriksa tiap pintu rumah kemudian dia menguncinya, karena khawatir ada orang jahat yang berusaha masuk ke rumah tersebut. Setelah itu dia menelpon kantor polisi untuk meminta pertolongan, karena Angie merasa ada orang jahat yang hendak masuk ke rumah tersebut. Angie menjelaskan yang terjadi dan memberitahu alamat di mana dia berada. Kemudian polisi itu mendatangi rumah itu untuk memeriksanya. Setelah menelepon polisi, Angie mencari Sam di ruang makan karena Sam harus tidur, namun tiba-tiba Sam menghilang. Angie pun sangat cemas, dia mencari Sam ke setiap ruang kamar di dalam rumah tersebut. Angie mencari Sam hingga ke kamar mandi, namun Sam tetap tidak ada. Yang ada hanyalah pistol mainan milik Sam. Angie pun khawatir dan bertanya-tanya di mana Sam berada. Angie meneruskan pencariannya ke ruangan gelap yang ada di rumah itu. Angie berharap jika Sam ada di tempat tersebut. Saat Angie mencari Sam, tiba-tiba telepon berbunyi, ternyata itu adalah penelepon misterius yang sebelumnya pernah menelepon Angie. Langsung saja Angie menelepon Rick untuk meminta tolong. Namun ternyata memang Rick sudah di jalan menuju rumah keluarga Stanton untuk menjemput Angie. Angie pun tenang mendengar hal tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba orang yang tak dikenal terlihat memasuki rumah itu, dan Angie pun menyadarinya. Pria itu terlihat begitu menyeramkan sehingga membuat Angie ketakutan. Angie benar-benar sangat takut dengan orang itu, dia membawa senjata tajam. Kucing-kucingan pun terjadi di antara mereka, dan pria jahat itu terus mencari keberadaan Angie, dia terus memeriksa setiap ruangan di dalam rumah tersebut. Hingga di suatu ruangan, Angie pun berencana melawan pria jahat itu dengan memukulnya. Namun hal tersebut tidak melukainya, Angie malah dapat ditangkap oleh pria jahat tersebut. Sontak Angie pun berteriak meminta tolong sambil melawan dan menendang kepala pria jahat tersebut. Setelah itu Angie melanjutkan untuk mencari di mana Sam berada, hingga akhirnya dia menemukan Sam dan segera membawanya kembali ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobil yang tertinggal di dalam meskipun Angie tahu pria jahat itu masih berada di dalam rumah tersebut. Dengan penuh ketakutan Sam pun menunggu Angie untuk mengambil kunci mobil, benar saja, tiba-tiba kaki Angie ditarik oleh pria jahat tersebut hingga terjatuh. Pria jahat tersebut mencoba menyerang Sam. Namun Angie dengan sigap menolong Sam. Angie memukul kepala pria jahat tersebut menggunakan stick golf. Tiba-tiba Tuan dan Nyonya Stanton datang ke rumah itu, ternyata mereka mengenali pria jahat tersebut, dia adalah pastor yang sempat mereka bunuh di Rumania, namun pastor tersebut masih tetap hidup. Dengan segera Tuan Stanton membunuhnya lagi untuk kesekian kali. Sontak saja hal tersebut membuat Angie semakin bertanya-tanya dengan keadaan yang terjadi, hingga Angie pun jadi sasaran Tuan Stanton alias bapaknya Sam.
Setelah kejadian itu, Nyonya Violet membersihkan sisa-sisa kotoran bekas betadin pastor tersebut. Lalu dia bertanya kepada Stanton kenapa pastor itu bisa menemukan mereka di rumah itu. Stanton pun tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian Tuan Stanton mengajak pergi istrinya ke Colorado untuk tinggal sementara di sana. Mereka juga berencana membawa Angie dan mayat pastor itu. Mereka akan membuang mayat tersebut di tengah perjalanan ke Colorado. Terlihat ada wanita lain selain Angie yang dibawa oleh Tuan Stanton. Usul punya usul, ternyata wanita itu adalah calon makanan untuk anaknya Sam. Karena Sam hanya menyukai daging perempuan yang baik, bersih dan sehat. Setelah Tuan Stanton bercerita, hal yang sama juga yang menimpa wanita yang ada di selebaran papan informasi dulu, yaitu Rebecca Miller. Tubuh wanita itu mulai ditandai, tanda itu adalah bagian-bagian tubuh yang akan dimutilasi dan akan dijadikan makanan untuk Sam. Sontak saja hal tersebut membuat Angie semakin ketakutan. Angie merasa bahwa dia akan menjadi korban berikutnya dari keganasan Tuan Stanton. Tuan Stanton pun mengangkat wanita itu untuk digantung dengan posisi terbalik agar cairan merah dalam tubuhnya cepat keluar. Tak berselang lama datanglah Nyonya Violet. Cekcok terjadi di antara mereka. Dia tidak suka jika Tuan Stanton ngobrol dengan Angie. Tujuannya apa? Nyonya Stanton menginginkan agar Tuan Stanton cepat mengeksekusinya karena Sam mulai kelaparan. Akhirnya dengan segera Tuan Stanton mengeksekusi wanita itu. Dia mulai memotong bagian-bagian yang sudah dia tandai sebelumnya. Layaknya tukang jagal di pasar-pasar, Tuan Stanton dengan sangat ahli memotong-motong daging wanita itu. Dia memotong dagingnya menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkannya daging tersebut ke dalam plastik untuk disimpan di dalam kulkas. Sesaat sebelum Tuan Stanton memukul kepala Angie dengan palu, lalu datanglah polisi yang sempat Angie hubungi sebelumnya. Kemudian Nyonya dan Tuan Stanton menemui polisi tersebut dan menanyakan apa yang membuat polisi itu datang ke rumah tersebut. Polisi itu pun menjelaskan jika sebelumnya ada yang menghubungi kantor polisi dan meminta bantuan karena di rumah itu ada orang jahat. Namun Tuan dan Nyonya Stanton berdalih mereka tidak pernah menelepon polisi karena memang rumahnya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah mendengar penjelasan dari Tuan dan Nyonya Stanton, polisi itu pun bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Dan Tuan Stanton masuk ke rumah untuk memeriksa keadaan, namun secara tiba-tiba Angie menusuk kaki Tuan Stanton dengan sebuah pisau. Tuan Stanton pun terluka dan kesakitan. Dengan memanfaatkan keadaan, Angie pun berusaha melarikan diri dari tempat itu. Namun Tuan Stanton mengejarnya dan terus mencarinya. Angie sempat ketahuan, namun lagi-lagi Angie mencoba kabur dari kejaran Tuan Stanton. Dia terus bersembunyi dan mencari waktu yang tepat untuk melarikan diri. Tuan Stanton sangat kesal dengan Angie, dia terus saja memburu Angie. Namun lagi-lagi Angie menusuk kaki Tuan Stanton dengan pisau. Tuan Stanton pun sangat kesakitan dan semakin kesal terhadapnya. Setelah menusuk kaki Tuan Stanton, Angie berlari dan berusaha kabur. Tidak tinggal diam, Tuan Stanton mengejar Angie menggunakan motor, dan Angie pun tertangkap dan dibawa oleh Tuan Stanton untuk disiksa. Angie pun mulai disiksa, dia terlihat begitu kesakitan karena kakinya ditusuk dengan pisau oleh Tuan Stanton. Namun tiba-tiba polisi datang dan menodongkan senjata ke arah Tuan Stanton, lalu polisi itu pun menangkapnya. Secara mengejutkan, Nyonya Stanton datang untuk membantu suaminya. Dia menghajar punggung polisi itu menggunakan kapak besar. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Angie berhasil menusuk dada Tuan Stanton dan juga menembak Nyonya Stanton. Setelah Tuan dan Nyonya Stanton terbunuh, Angie dan polisi itu segera keluar dari tempat itu dan menuju mobil. Ternyata di sana sudah ada Sam dengan membawa sebilah pisau dan langsung saja menghujam polisi itu. Sam merasa kelaparan dan ingin memakan Angie. Angie pun berlari keluar dari mobil tersebut. Dia sangat ketakutan melihat anak kecil seperti Sam tapi bisa membunuh orang dewasa dengan kejam. Sam pun mengejar Angie, sementara Angie yang ketakutan menawarkan daging segar untuk Sam kalau memang Sam merasa kelaparan. Namun Sam tetap saja memburu Angie. Akhirnya Angie pun menjebak Sam dan menggantungnya.
Sam pun tergantung dan mengeram seperti seekor binatang buas yang sedang kelaparan. Setelah menggantung Sam, Angie pergi dari tempat itu. Lalu polisi pun datang dan membawa Angie ke rumah sakit. Esoknya Rick datang menjenguk. Angie nampak masih dalam keadaan trauma. Dia masih merasa ada orang jahat yang terus mengikutinya, dan dia pun tidak ingin jauh dari Rick. Di rumah sakit, polisi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Angie. Polisi itu berjanji akan menangkap para pelakunya. Tak berselang lama datanglah ibu Angie untuk melihat keadaan Angie. Angie pun sangat bahagia dan tenang karena dikelilingi oleh orang yang dia sayangi. Sekian alur cerita film Babysitter Wanted. Semoga ada pesan moral yang dapat diambil dari film ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Sampai bertemu lagi dengan alur cerita film yang tidak kalah seru. Terima kasih.